Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia Ilyas, kelas RMIK 2A, NIM 1803058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular chlamydia dan trias epidemiologinya. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu chlamydia. Chlamydia adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang sering terjadi. Chlamydia ditularkan dari hubungan seksual dan menghasilkan bakteri gram negatif yang menjadi penyebab penyakit ini yang disebut chlamydia trachomatis. Jadi, pada umumnya penyakit ini menyerang usia mulai remaja, misalnya 14 tahun sampai usia 49 tahun yang masih aktif berhubungan seksual. Faktor resiko dari penyakit chlamydia ini adalah mereka yang sering bergonta-ganti pasangan seks, mereka yang pernah terinfeksi, dan ibu hamil yang dapat menularkan ke bayinya yang menyebabkan bayinya menderita konjungtivitis. Faktor resiko lainnya misalnya wanita-wanita pekerja seks komersial. Nah, selanjutnya trias epidemiologi penyakit chlamydia. Trias epidemiologi adalah segitiga epidemiologi yang merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberi gambaran tentang hubungan antara tiga faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit dan masalah kesehatan. Dalam hal ini, penyakit chlamydia. Tiga faktor tersebut adalah host, yaitu pejamu atau tuan rumah, yaitu makhluk hidup atau manusia yang menjadi tempat perkembangan penyakit. Yang kedua adalah agent. Agent adalah penyebab penyakit, misalnya bakteri, virus, atau protozoa. Nah, yang ketiga adalah environment atau lingkungan yang menyebabkan yang dapat berpengaruh dalam terjadinya penyakit. Host penyakit chlamydia adalah manusia, yaitu khususnya remaja yang bisa menyerang laki-laki ataupun perempuan. Nah, karakteristik host penyakit chlamydia yaitu pertama umur. Nah, penyakit chlamydia diderita rata-rata oleh remaja atau anak usia muda. Kemudian yang kedua adalah fisiologis. Penderita penyakit chlamydia diderita oleh anak muda yang mengalami masa pubertas. Ketika remaja mengalami pubertas, ia cenderung ingin mencoba hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, misalnya seks. Yang ketiga adalah pekerjaan. Sebagian besar yang menderita penyakit chlamydia ini adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Mereka yang bekerja sebagai PSK ini sering bergonta-ganti pasangan karena klien yang berbeda-beda. Maka semakin sering mereka berganti pasangan, maka semakin mudah untuk mengidap penyakit ini. Yang ketiga adalah pendidikan. Remaja yang kurang mendapat pendidikan dari rumah atau dari sekolahnya, remaja yang nakal atau yang putus sekolah atau yang dikeluarkan dari sekolah cenderung menderita penyakit ini. Mengapa?
karena mereka yang tidak sekolah biasanya mereka itu bekerja. Nah, pekerjaannya ini misalnya pekerja seks, atau mereka yang nakal dikeluarkan dari sekolahnya rata-rata karena mereka mengalami kenakalan remaja. Artinya pendidikan mereka atau edukasi yang diberikan oleh orang tua atau gurunya itu kurang. Yang kedua adalah agent. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang ditularkan dari satu orang ke orang yang lain selama berhubungan seks. Nah, karakteristik agen penyakit Chlamydia yaitu karakteristik biologis. Agen biologis yang menyebabkan Chlamydia yaitu tadi bakteri Chlamydia trachomatis. Yang ketiga adalah environment. Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit Chlamydia ini. Perubahan demografik seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi, pergeseran masyarakat yang meningkat akibat pekerjaan atau kemajuan pariwisata serta sosial ekonomi yang mengakibatkan pergeseran nilai moral dan agama pada masyarakat. Nah, di sini saya membagi dua karakteristik environment. Yang pertama adalah teknologi. Nah, di masa sekarang ini teknologi sangat berkembang pesat. Tidak dipungkiri kita sangat membutuhkan yang namanya gadget untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi yang semakin canggih ini membuat orang dapat mengakses seluruh yang situs ataupun gambar-gambar yang dapat dicontoh jika mereka masih usia remaja yang sangat rentan untuk mencoba hal-hal yang baru. Teknologi ada dampak positifnya dan negatifnya. Nah, jika disalahgunakan untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi, terutama oleh anak remaja, anak hingga remaja yang tidak diawasi oleh orang tuanya, dapat menyebabkan anak atau remaja tersebut dapat dengan mudah meniru apa yang dilihatnya dan cenderung melakukannya. Nah, misalnya situs pornografi itu berseliweran di dunia maya. Bahkan iklan-iklan dari blog itu biasanya berbau-bau pornografi. Nah, itu memancing rasa penasaran terutama oleh anak remaja sehingga mereka dapat melakukan hal tersebut, yaitu seks, dan mereka akan mencoba lagi dan lagi dengan berganti-ganti pasangan atau dengan orang yang berbeda. Yang selanjutnya adalah gaya hidup. Orang dengan gaya hidup yang bebas, yang tidak terikat dengan aturan dan norma-norma agama ataupun adat, yaitu mereka yang menikmati hidupnya dengan sesuka hatinya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut, cenderung mengidap penyakit ini. Gaya hidup bebas misalnya mengonsumsi narkoba ataupun seks bebas. Nah, gaya hidup bebas biasanya dianut oleh remaja umur 17 sampai 24 tahun. Negara-negara yang menganut seks bebas seperti Amerika rentan terkena penyakit Chlamydia karena mereka memperbolehkan rakyatnya hidup dalam seatap satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan, dan mereka cenderung berganti-ganti pasangan. Nah, karena
mereka tidak diikat oleh sebuah pernikahan. Nah, ini dapat memicu terjadinya penyakit klamidia. Nah, dari penjelasan-penjelasan saya tadi, maka dapat disimpulkan klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang dapat terjadi pada manusia rata-rata umur remaja atau yang aktif berhubungan seks, kemudian diperparah dengan lingkungan sosialnya yang kurang baik, misalnya adanya budaya seks bebas atau pertambahan penduduk dan kemajuan pariwisata yang membuat pergeseran nilai-nilai moral. Nah, itu bisa memicu terjadi penyakit klamidia, sehingga model dari trias epidemiologi penyakit klamidia adalah seperti ini. Ketidakseimbangan disebabkan oleh bergesernya lingkungan yang memberatkan host atau manusia. Pergeseran atau perubahan kualitas lingkungan tersebut merugikan atau menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh manusia, sehingga manusia mudah terkena infeksi. Selanjutnya adalah tahap patogenesis penyakit klamidia. Nah, yang pertama adalah tahap inkubasi. Masa inkubasi dari penyakit klamidia adalah 7-12 hari. Sekitar 25% pria dan sebagian besar wanita tidak mengalami gejala dini, dan banyak yang menjadi karir asimptomatik klamidia atau dia memiliki penyakit klamidia namun gejalanya itu tidak kentara atau tidak bisa terdeteksi. Kemudian tahap kedua yaitu tahap penyakit awal. Masa laten penyakit klamidia timbul pasca 2-14 hari setelah terinfeksi. Jika sudah demikian, penderita bisa mengidap penyakit ini selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa mengetahuinya. Nah, yang ketiga adalah tahap penyakit lanjutan. Periode infeksi biasanya antara 4-28 hari setelah berhubungan intim dengan penderita. Pada seorang pria yang menderita penyakit ini akan mengalami panas pada alat kelaminnya saat dia buang air kecil, kemudian biasanya keluar nanah dari penisnya. Nah, nanahnya ini bisa agak jernih atau keruh. Kemudian untuk wanita itu dia mengalami keputihan. Nah, ini yang paling sulit dideteksi karena ada keputihan yang normal dan ada yang tidak abnormal, dan kadang kita sebagai perempuan tidak bisa membedakannya. Selanjutnya tahap pasca patogenesis. Ada 4. Yang pertama, sembuh sempurna. Nah, dengan meminum obat yang teratur sesuai resep dokter dan tidak melakukan hubungan seksual selama masa penderita klamidia bisa sembuh. Yang kedua yaitu carrier. Nah, carrier ini adalah pembawa sifat. Karena penyakit ini termasuk asimptomatik atau tanpa gejala klinis atau kurangnya gejala klinis, maka kebanyakan penderita tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit klamidia ini, sehingga bisa saja dia menularkan ke orang lain yang telah berhubungan seksual dengannya. Kemudian yang ketiga adalah penyakit bertambah kronis. Karena penyakit ini tadi kurang gejala klinisnya, maka banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia menderita penyakit ini dan ia baru mengetahuinya setelah
penyakit ini menjadi kronis dan dapat menyebabkan komplikasi. Pada wanita biasanya dia mengalami infeksi saluran kemih, cervicitis, salpingitis, dan radang pada panggul. Dan untuk pria biasanya terjadi uretritis, epididymitis, ataupun prostatitis yang menyebabkan infertilitas. Yang keempat adalah kematian. Jika penderita penyakit ini tidak melakukan pengobatan, apalagi penyakitnya semakin kronis dan dia tidak menjalani terapi atau pengobatan, maka penderita klamidia bisa meninggal. Nah, karena penyakit ini sangat berbahaya dan kita tidak dapat mendeteksi sendiri gejala-gejala yang ditimbulkan, maka kita lebih baik mencegahnya. Nah, tahap pencegahan dari penyakit klamidia ada 4. Yang pertama adalah pencegahan dasar. Misalnya, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama menjaga kebersihan alat vital. Yang kedua adalah melakukan check up kesehatan minimal sekali setahun untuk mendeteksi adanya gangguan pada tubuh kita. Yang kedua adalah pencegahan primer. Nah, pencegahan primer ini misalnya selalu menggunakan kondom atau pengaman saat berhubungan intim untuk mencegah penularan penyakit seksual. Yang kedua adalah tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Mungkin adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk pencegahannya. Yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini contohnya adanya siraman rohani yang dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang memungkinkan besar kemungkinan terjadinya penyakit seksual ini. Misalnya di tempat PSK. Yang kemudian adanya peningkatan pengetahuan tentang penyakit menular seksual meliputi penyuluhan dari dinas kesehatan setempat. Yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini misalnya adanya peraturan pemerintah tentang larangan prostitusi. Kemudian yang kedua adanya usaha rehabilitasi dengan pelatihan keterampilan pada wanita pekerja seksual yang meninggalkan pekerjaannya sebagai pekerja seksual agar mereka dapat mencari nafkah tanpa harus bekerja seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penyakit menular seksual klamidia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.